Peradaban lembah Sungai Nil di Mesir, Afrika, lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik perhatian manusia untuk mulai hidup dan membangun peradaban di tempat tersebut. Peradaban lembah Sungai Nil ini juga disebut peradaban Mesir kuno. Pada video berikut, kami akan mengulas beberapa hal mengenai peradaban Mesir kuno. Berawal dari terbentuknya komunitas-komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Dari desa-desa kecil berkembanglah menjadi kota yang kemudian disatukan menjadi kerajaan Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kemudian, seorang penguasa mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan Mesir yang besar. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Seluruh kekuasaan berada di tangannya, baik sipil, militer, maupun agama. Sebagai penguasa, Firaun mengklaim atas seluruh tanah kerajaan, rakyat yang tinggal di bawah kerajaan harus membayar pajak. Secara garis besar, sistem pemerintahan Mesir kuno dibagi menjadi tiga, yaitu Mesir Tua, Mesir Tengah, dan Mesir Baru. Kerajaan Mesir Tua disebut zaman piramida karena pada masa inilah dibangun piramida-piramida terkenal, misalnya piramida Saqqara dari Fir'aun Djoser. Piramida di Giza adalah makam Fir'aun Chops, Chifren, dan Menkawa. Runtuhnya Mesir Tua disebabkan karena sejak tahun 2500 sebelum Masehi pemerintahan mengalami kekacauan. Bangsa-bangsa dari luar, misalnya dari Asia Kecil, melancarkan serangan ke Mesir. Perpecahan berhasil diatasi dan dipersatukan oleh raja dari kerajaan Thebe yang bernama Fir'aun Sesostris III. Tindakannya antara lain membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk, dan lain-lain. Ia meningkatkan perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria, dan Pulau Kreta. Sesostris III juga berhasil memperluas wilayah ke selatan sampai Ethiopia. Sejak tahun 1800 sebelum Masehi, kerajaan Mesir Tengah diserbu dengan ditaklukkan oleh bangsa Hyksos. Setelah diduduki oleh kerajaan Hyksos, Mesir mengalami zaman baru atau zaman imperium. Raja yang paling terkenal adalah Ramses II, dikenal karena membangun sebuah kuil yang besar disebut dengan Ramesseum. Mesir ditaklukkan Assyria pada tahun 670 sebelum Masehi, dan pada tahun 525 sebelum Masehi, Mesir menjadi bagian Imperium Persia. Dan pada akhirnya pada tahun 27 sebelum Masehi, Mesir menjadi wilayah Romawi. Sistem hukum di Mesir kuno secara resmi dikepalai oleh Firaun yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, serta menjaga hukum dan ketentraman. Sebuah konsep yang disebut masyarakat Mesir kuno sebagai ma'at. Dalam beberapa kasus, negara berperan baik sebagai jaksa dan hakim. Hukuman untuk kejahatan ringan diantaranya pengenaan denda, pemukulan, dan pengasingan. Kejahatan berat dikenakan hukuman mati seperti pemenggalan leher, penenggelaman, atau penusukan. Masyarakat Mesir kuno menganut paham politeisme atau percaya lebih dari satu Tuhan atau dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Horus, dewa langit, perang, dan berburu; Osiris, dewa dunia orang mati; Isis, dewi bulan, dunia orang mati dan keibuan; Anubis, dewa kematian dan mumifikasi; Hathor, dewi kesuburan, persalinan, dan musik; Amun, raja dewa Mesir; Bastet, dewi kucing; Set, dewa kehancuran, padang pasir, dan badai.
Ptah, dewa kerajinan dan arsitektur. Ra, dewa matahari. Thoth, dewa pengetahuan. Nephthys, dewi perkabungan dan ratapan. Dan Sekhmet, dewi peperangan, wabah penyakit, gurun, dan kehancuran. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatannya terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Golongan lapisan atas terdiri dari keluarga kerajaan, para bangsawan, dan pendeta. Golongan lapisan tengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Golongan kelas bawah terdiri dari petani, buruh, masyarakat umum, dan budak.